Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini adalah surat yang menghalangi manusia dari azab. Hiyal munjiyah, dia yang penyelamat. Tunjihi min adzabil qabr, yang akan menyelamatkannya dari azab kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Allahumma anfa'na warfa'na wa barik lana bil Qur'an ya arhamar rahimin. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf sejenak di masjid yang mulia ini, marilah sama-sama kita memperbanyak zikir sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah saya muliakan, pada pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan kalam-kalam ilahi dalam surat Al-Mulk. Ini surat yang selalu kita baca oleh kaum muslimin, sama seperti kita sering baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat dan juga surat Yasin. Al-Mulk ini surat yang ke-67, surat yang diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya 30 ayat, mengenai keutamaan daripada Al-Mulk ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, inna suratan fil Qur'ani 30 ayat syafa'an li sahibiha hatta wa ghafara lahu. Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya ada satu surat dalam Al-Quran berisi 30 ayat
yang akan memberikan syafaat kepada pembacanya dan akan memberikan ampunan kepada dia. Dalam hadis lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun fil Qur'ani khasaman an sahibiha hatta adkhalatul jannah. Rawahu Tabrani. Ada dalam Al-Quran satu surat yang akan menolong pembacanya sampai dia masuk surga. Dalam hadis lain, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adabil qabr. Rawahu Tirmidzi. Al-Muluk ini adalah surat yang menghalangi manusia dari azab. Hiyal munjiyah, dia yang penyelamat. Tunjihi min adabil qabr, yang akan menyelamatkannya dari azab kubur. Jamaah saya muliakan, ini seputar hadis-hadis yang bercerita tentang keutamaan dari membaca surat Al-Muluk. Namanya Al-Muluk, surat kerajaan. Kerajaan apa? Tentunya kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi langit dan bumi, yang meliputi alam semesta yang tiada batas. Surat ini jamaah saya muliakan, dari ayat kedua sampai ayat ke 30 akan mengajak kita melihat bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dan di bumi. Ada 13 bentuk-bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dan bumi yang dirincikan dalam surat Al-Muluk. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah. Tabaraka ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan asma dan sifatnya dari semua ucapan perbuatan hamba yang menyalahi aturannya. Ada 2 surat yang dimulai dengan tabaraka. Yang pertama dalam surat Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya untuk menjadi peringatan. Ini terkait dengan Al-Quran.
Sedangkan di sini terkait dengan kerajaan Allah yang ada di alam semesta. Tabaraka. Jadi ada dua surat yang diawali dengan tabaraka. Surat Al-Muluk dan surat Al-Furqan. Alladzi biyadihil mulku. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan namanya. Tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, tapi tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci yang di tangannya menguasai segala kerajaan. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan. Al-mulku, kerajaan, yang memiliki namanya Malik. Allah yang memiliki kerajaan, dan dia Malik. Dalam surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Malikin Nas, rajanya manusia. Malik, maha memiliki dari apa yang dia kuasai, dan dia Allah maha raja. Malik dan Malik, apa yang dimiliki dan apa yang dikuasai. Al-mulku, kerajaan. Makanya dalam surah Ali Imran, Allah menggabungkan antara makna Malik dan makna Malik dalam satu ayat. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Tuhan kami, malikal mulki, yang memiliki kerajaan. Makanya dalam surat Al-Fatihah, dalam ilmu qiraah itu ada dua bacaan. Yang biasa kita baca, yang biasa kita dengar, Malik Yaumiddin. Dalam bacaan lain, Malik Yaumiddin. Kenapa boleh dua? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dia Malik dan dia Malik. Dia yang maha memiliki dan dia yang maha raja. Dia maha memiliki al-mulku, kerajaan ini, dan dia maha raja karena kerajaannya tanpa batas. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Malik dan Malik, maha memiliki dan maha raja. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sudah maha raja, maha memiliki atas semuanya,
dan dia maha kuasa, berkuasa untuk berbuat apa saja dan tanpa ada intervensi dan tanpa memerlukan orang lain. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, di ujung ayat nomor 1 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah yang tadi maha suci, maha mulia, berkuasa atas segala sesuatu. Apa bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Jadi ujung ayat nomor 1 inilah nanti yang akan dirincikan dalam ayat 2, 3, 4 sampai 30. Jadi kalau pembaca Al-Muluk ingin mengetahui dimensi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka ayat 2 sampai ayat 30 akan diberikan informasi. Beginilah gambaran umum tentang bagaimana bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam surat ini ada 13 bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qadir, maha kuasa. Qudrah, kekuasaan, kemampuan. Jemaah saya muliakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, ini yang pertama. Mulailah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bentuk-bentuk kekuasaannya. Yang pertama, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Jadi bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Artinya apa? Allah berkuasa untuk mematikan dan Allah berkuasa untuk menghidupkan. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan mati 2 kali, hidup 2 kali. Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Ya Tuhan kami, ini dalam surat Ghafir, Engkau telah matikan kami 2 kali dan Engkau telah hidupkan kami 2 kali. Memang sudah Allah takdirkan seperti itu. Kita dimatikan 2 kali, kemudian dihidupkan 2 kali. Mati yang pertama ketika kita belum ada, ketika kita belum siapa-siapa, belum ada nama kita, belum ada siapa kita. Hidup yang pertama ketika kita hidup di dunia. Begitu kita ditiupkan ruh pada bulan yang keempat dalam kandungan ibu kita, rahim ibu kita, maka itu pertanda kita sudah hidup. Itulah kehidupan yang pertama, mati yang pertama, dan hidup yang pertama. Mati yang kedua tatkala nanti malaikat Israel mencabut ruh kita. Itu mati yang kedua. Hidup yang kedua ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasca sangkakala yang kedua. Begitu dibangkitkan sebagaimana yang sudah kita bahas dalam surat Yasin, wa nufikha fis suri
fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Kami tiupkan sangkakala yang kedua, maka semua manusia bangun dari kuburnya dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua kali mati, dua kali hidup. Kita yang hadir di masjid ini sudah sekali mati, sudah sekali hidup, menuju mati yang kedua dan menuju kehidupan yang kedua. Ini sudah takdir dari Allah Ta'ala. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kematian dan kehidupan? Nah, di sini Allah mendahulukan mati baru hidup. Kenapa enggak mendahulukan hidup baru mati? Kenapa enggak alladzi khalaqal hayata wal mauta? Kenapa didahulukan alladzi khalaqal mauta wal hayat? Supaya manusia itu yang membaca Al-Muluk ini memahami bahwasanya kita itu datang dari tiada, datang dari kematian. Kita ini dulu nggak ada apa-apa, berawal dari tiada menjadi ada. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita akan kematian, bersiap-siap untuk kematian, bahwa keberadaan kita di sini bukan selamanya, bukan untuk berpoya-poya. Kita akan menghadapi kematian. Hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Nah, sekarang kita berada di awal tahun. Ini semuanya akan mendekatkan kita kepada kematian. Memang kita semakin tua, kita semakin besar, tapi hakikatnya semakin mendekatkan kita kepada kematian. Makanya ayat berikutnya menyebutkan liyabluwakum, untuk menguji kamu. Jadi kematian dan kehidupan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi kita di sini nih ujian. Ahsanu amala itu adalah yang akhlasahu wa aswabahu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Itulah namanya ahsanu amala. Benar dan ikhlas, ikhlas dan benar, ini dua-dua ini nggak bisa dipisahkan. Kalau dua-dua ini terjadi, maka dia ahsanu amala. Misalnya kita sholat subuh 2 rakaat, udah benar, tapi nggak ikhlas, itu tidak ahsanu amala. Kita sudah ikhlas, tapi subuhnya 3 rakaat, nggak benar. Tatkala perbuatan kita benar dan ikhlas, itulah namanya ahsanu amala. Ahsanu amala berkumpul di dalamnya dua, benar, ikhlas. Ikhlas, benar. Jamaah saya muliakan, jadi di sini Allah menguji kita. Yang menguji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diuji peserta ujiannya manusia semua. Materi ujiannya adalah materi kehidupan, mulai dari kita hidup sampai kita mati. Masa ujiannya ya di dunia ini, nggak ada di akhirat nanti ujian. Masa ujiannya adalah di dunia ini, tempat ujiannya dunia ini. Peserta ujiannya kita. Hasil ujiannya nanti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rapornya nanti akan dikasih kapan? Nanti di akhirat. Hasil ujian kita itu nilainya berapa? A, B atau C? Itu nanti di sana, di akhirat, di mahsyar.
akan dikasih semua rapor kitab amal kita. Tapi di sini, di dunia ini, masa ujian. Mau kita sadar nggak sadar, tahu nggak tahu, sudah seperti itu. Bahwa kita di dunia ini dalam masa ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa. Nggak ada yang bisa mengatur-ngatur Allah, dia maha perkasa dengan sendirinya. Tapi juga dia, Allah subhanahu wa ta'ala, maha pengampun. Allah maha perkasa, tapi dia juga maha pengampun. Jemaah saya muliakan, ini adalah bagian dari bentuk-bentuk kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Mudah-mudahan di ayat yang kedua ini kita bisa memahami bahwa kita dalam ujian. Allah yang menguji kita, materinya, kehidupan dengan segala macam dinamikanya, untuk membuat kita itu ahsanu amalah, yang paling baik amalnya. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya, kita berjuanglah, berjuang dan berusaha untuk menuju ahsanu amalah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, kekuatan, kesehatan kepada kita untuk selalu menciptakan ahsanu amalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمشركين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم ودمر بيوتهم إنك على كل شيء قدير اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله
عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل على كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمشركين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم ودمر بيوتهم إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم